Jadi hari ini kita akan memulai pelajaran kita tentang KKA. Apa itu KKA? Coding dan kecerdasan artifisial. Coding dan kecerdasan artifisial. Dan hari ini kita belajar apa itu coding. Kemudian ada dua materi, coding dan kecerdasan artifisial. Kita kenal dulu apa itu coding. Coding itu cara memberi perintah kepada komputer menggunakan bahasa yang dimengerti mesin. Ya, jadi coding itu sendiri perintah. Jadi kita sebagai manusia memberikan perintah kepada mesin. Yang dimaksud di sini adalah kita pakai laptop ini, kita memberikan perintah kepada ini komputer dalam bentuk laptop untuk menjalankan apa yang kita perintahkan. Baik, itu yang pertama. Kemudian kita lanjut yang berikut. Ya, alat yang ada di lingkungan coding atau apa-apa saja yang ada di dalam komputer. Yang pertama, perangkat lunak. Yang kedua, alat yang dibutuhkan yaitu komputer atau laptop atau juga tablet. Yang ketiga, bahasa coding. Jadi, dan bahasa tidak sama dengan kita, bahasa-bahasa komputer. Ada blok, ada yang apa? Ada istilah yang spasi, enter, dan lain sebagainya. Itu merupakan bahasa coding yang ada di dalam komputer. Kita masuk di dalam konsep dasar coding. Ya, coding dan kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu sendiri adalah kecerdasan yang dimiliki oleh ini alat. Alat apa dengan nama komputer. Nah, kita masuk di dalam dia punya berpikir konsep dasar coding itu. Salah satunya berpikir secara komputer atau berpikir komputasional, yaitu fondasi penting untuk coding dan kecerdasan AI, kecerdasan artifisial. Kalau yang di dalam kita materi kita kenalkan AI, tulisannya I dengan A dengan I. A-nya dalam bahasa Inggris itu baca E, I-nya kita baca I. Jadi AI. Yang dalam bahasa Indonesianya kecerdasan artifisial. Kalau yang di sini artificial intelligence. Jadi karena melibatkan 4 pilar utama, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan ada satu lagi algoritma. Jadi ada berpikir komputasional itu sendiri ada mempunyai 4 pilar utama. Dan masing-masing pilar kita akan lihat bersama. Ya. Konsep dasar berpikir komputasional atau komputasi. Yang pertama apa? Dekomposisi. Kita sama-sama ucap dulu. Yang pertama apa? Dekomposisi. Ya. Jadi pilar pertama itu dekomposisi, yaitu proses memecahkan masalah yang kompleks atau yang sangat sulit menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Salah satunya untuk memecahkan masalah kita buat di sini cuci pakaian pakai mesin cuci. Bagaimana sehingga itu pakaian ini bisa bersih? Atau kita biasa pergi cuci di kali, kita bawa pakaian baskom besar, dia bisa langsung bersih? Tidak bisa. Muncullah kita punya pikiran, pemahaman. Oh, kita harus beli rinso. Kemudian rinso kita harus siapkan baskom. Kita isi air, isi rinso, kemudian rendam itu kita punya pakaian yang kotor, kemudian kita celuplah atau cepurlah di dalam air sungai tersebut. Kan kita biasa cuci di kali. Habis itu kita jemur. Sudah kering kita lipat dan kembali simpan di dalam lemari. Pas kita mau butuh pakai, barang sudah bersih tinggal kita pakai. Nah, itu dia bernama dekomposisi. Kemudian pengenalan pola. Ya. Jadi sebelum kita masuk di nomor 2 punya penjelasan, ibu guru minta 2 orang dulu. Laki-laki 1, perempuan 1. Ya. Ambil dengan Yos. Ya, kita ketahui bersama ibu guru mau minta salah satu wanita dan salah satu Laki-laki. ya pria, laki-laki atau pria. Ya. Sekarang ibu guru kasih tunjuk
Kita tidak perlu tahu yang lebih dalam. Yang penting kalau seperti ini berarti laki-laki. Kemudian kita lihat lagi, ada teman perempuan, rambutnya panjang, gantung di bahu. Di bagian atasnya ada kelihatan pita. Betul ya? Kemudian kita lihat ke bawah, ini rambut celana. Ya, berarti ada ciri-ciri seperti ini, berarti dia seorang wanita atau perempuan. Nah, itu dia nama pola. Jadi kita tahunya dari bentuk pola. Oh, pola seperti ini jenis kelaminnya laki-laki. Kalau yang seperti ini jenis kelaminnya perempuan. Terus Ibu Guru, bagaimana untuk perintah komputer atau mesin? Kita memerintahkan untuk dia jalan sendiri. Oke, di sini Ibu Guru kasih ibarat ini, kita teman ini robot. Robot Ya, sekarang Ibu Guru perintah robot. Robot, hadap kanan gerak. Ya, dia hadap kanan dulu. Ya, sekarang Ibu Guru perintahkan. Ini robot. Ya, dia tidak tahu di depan ada apa, dia tidak tahu. Ini benda mati. Yang harus dia dengar perintah dari kita, manusia yang punya pikiran untuk memerintahkan. Sekarang Ibu Guru mau memerintahkan robot untuk berjalan ke depan sebanyak 10 langkah. Jadi robot ini Ibu Guru perintahkan 10 langkah ke depan. Jadi entah berapa langkah baru ada tembok di situ, dia tidak tahu, dia tetap maju terus. Ada tembok juga kalau belum 10 langkah dia tetap maju. Atau memang di situ tembok itu setengah, ke sana lagi ada jurang, tetap dia maju terus karena dia dengar perintah dari Ibu Guru. Sekarang kita lihat sama-sama, ini robot. Dia tidak tahu apa yang ada di depan. Ya, 10 langkah ke depan. Ya, robot mulai bergerak. Jalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita semua perhatikan bahwa kita teman robot ini, dia tidak tahu kalau di sini ada tembok. Begitu Dia terus maju dan maju lagi walaupun ini suara pembatas. Nah, itu pikiran-pikiran itu yang kita ketahui ada di dalam mesin komputer yang dia tidak akan hidup dan dia tidak akan bekerja kalau manusia kita sendiri tidak memerintahkan. Itu yang kita kenal dengan berpikir komputasional. Ya, baik, terima kasih teman kita Jos. Tepuk tangan. Sekarang Ibu Guru minta satu orang lagi yang berpita. Di sini Kirana. Ya, maju Kirana. Sekarang Ibu Guru mau kasih tahu. Tadi kalau yang rambut panjang sebahu, ada pita di atas, menggunakan rok berarti seorang perempuan. Tapi kalau rambutnya rata di kulit kepala, terus menggunakan celana, dia seorang laki. Sekarang mesin memberitahukan bahwa ada seseorang robot menggunakan bandol, terus bagian atas kepalanya ada muncul rambut sedikit. Kira-kira menurut pikiran yang ada di komputer atau berpikir komputasional itu, dia mengartikan ini ciri-ciri seorang manusia perempuan atau laki-laki. Error. Ya, apa? Error. Dia tidak mendeteksi. Yang mendeteksi itu hanya ada 2, rambut pendek terus bercelana. Sedangkan yang satunya rambut sebahu, ada pita, itu yang memakai rok, kita bilang perempuan. Berarti yang Kirana ini kita ketahui dia artinya dia tidak terbaca di aplikasi. Baik, terima kasih Kirana. Itu yang kita ketahui bahwa berpikir komputasional. Yang satunya tadi dekomposisi, terus yang pengenalan pola. Jadi kita kasih pola-pola, tetapi itu komputer bisa mendeteksi bahwa oh ini laki-laki. Itu komputer juga mendeteksi bahwa oh ini perempuan. Ya, kemudian pengenalan pola itu mengidentifikasi kesamaan. Ada kesamaan atau pola berulang dalam data atau masalah. Menerapkannya untuk menyederhanakan
seperti diilustrasikan dengan contoh. Baik, yang ketiga abstraksi. Jadi dalam pemahaman berpikir komputasional itu ada 4. Yang bagian ketiganya abstraksi, yaitu memfokuskan pada informasi penting saja sambil mengabaikan detail yang tidak perlu. Jadi dia ambil bahasa yang penting-penting saja, yang jelas-jelas saja, yang suram-suram, yang muram-muram dia tidak mau respon. Membuat fungsi dan variabel untuk menyederhanakan kode dan membuat program lebih mudah dibaca dan digunakan kembali. Itu tindakannya ini abstraksi. Sedangkan yang keempat algoritma. Mendesain serangkaian instruksi atau langkah-langkah logis untuk memecahkan masalah digunakan dalam pengembangan sistem AI untuk mengarahkan bagaimana sistem dapat memproses data dan membuat keputusan. Nah, nanti di dalam kita ada LK1 yang kita kerja, ibu guru pakai yang namanya dekomposisi. Kita pakai dekomposisi, memecahkan masalah yang kompleks. Bagaimana sehingga kita mendapatkan satu mangkuk sayur daun kelor yang sudah jadi. Itu nanti masuk di kita punya LK. Ya, baik, kita lanjut materi. Nah, ini dia punya permainan interaktif. Kita perhatikan sama-sama. Misalkan kalau kita punya meja, masing-masing anak itu ada komputer atau ada laptop atau ada tablet atau misalnya yang sama halnya dengan yang kita maksudkan di sini yaitu komputer. Nah, kita akan ibu guru kasih aplikasi ini, permainan. Ini namanya permainan interaktif. Ya. Jadi dari sini kita lihat ada gambar manusia, kita katakan ini robot. Kemudian ada start, kemudian finish. Ini ada kamar-kamar. Sama seperti yang tadi diperintahkan oleh ibu guru, perintahkan kasih di JOS. Misalkan robot ini ibu guru bilang ya maju 2 langkah, 3 langkah, kemudian belok ke sini. Kalau misalkan ibu guru bilang ya 1 langkah kemudian belok di sini, berarti nanti dia error. Tidak ada jalan keluar, Ya. Sedangkan ibu guru bilang ya 2 langkah terus belok ke sini, turun lagi 3 langkah belok ke sana lagi, ke kiri, ke kanan habis, turun lagi 3 langkah terus ya belok ke kiri sebanyak 4 langkah, terus dia masuk di jalan keluar, finish. Namun kalau perintah yang kita kasih salah, maka nanti dia akan terkandas di sini dan dia sudah di sini, dia tidak bisa kembali lagi. Dia sudah sampai di sini, dia tidak bisa kembali lagi. Dia di sini tidak bisa kembali lagi karena perintah yang kita kasih itu harus benar. Begitu. Jadi dia harus baik-baik terus sampai di jalan keluar sini. Finish. Ya. Kemudian nah, untuk menyusun balok. Salah satu permainan interaktif yang kedua ini, kita susun balok. Ini acak Ya. Ini susunannya acak. Anak-anak menggunakan blok kode untuk mengatur warna balok dari besar ke kecil. Tambahkan aturan jika warnanya salah. Ya, di sini hijau, ini kosong. Bagaimana sehingga ini hijau, kemudian di sininya hijau? Berarti kita ambil hijau yang mana? Di bawah. Ya, di bawah atau hijau yang 2 kita pindahkan ke sini supaya seragam hijau. Kemudian di sininya seragam warna pink. Nah, ini yang dinamakan permainan interaktif. Baik anak-anak, sampai di sini ada yang mau tanya? Tidak. Lanjut. Ya. Ibu guru punya lembar kerja yang harus kita selesaikan bersama. Ini tentang berpikir komputasional. Begitu. Langkah-langkah membuat sayur merungga, atau kita di dalam ini kita punya pembelajaran ini kita bilang daun kelor. Ya,
Jadi di sini Ibu Guru punya perintah ada 9 langkah. Ibu Guru baca, menurut anak-anak kalau ada kesalahan anak-anak susun ulang supaya menjadi susunan yang benar. Yang pertama untuk mendapatkan 1 mangkok sayur daun kelor, pertama-tama di sini bilang kita merebus air hingga mendidih. Yang langkah kedua siapkan wajan atau panci. Yang ketiga membersihkan daun kelor. Yang keempat memetik daun kelor. Kelima daun kelor siap dihidangkan. Yang keenam tambahkan garam dan penyedap rasa. Yang ketujuh masukkan daun kelor ke dalam air panas yang sudah mendidih. Yang kedelapan siapkan air secukupnya untuk merebus. Kesembilan, siapkan kayu api dan bumbu untuk merebus air panas. Apakah susunan yang Ibu Guru kasih ini sudah benar? Nah, Ibu Guru minta anak-anak susun menjadi lebih benar lagi, menjadi lebar kerja. Masing-masing kelompok Ibu Guru kasih waktu 5 menit. Lama ya? Ya, dikerjakan mulai dari sekarang. Susun baik-baik, nanti hasil kita presentasi atau baca di depan. Waktunya mulai dari sekarang. Fokus di langkah-langkah. Yang menjadi nomor 1 yang paling benar itu yang nomor berapa? Susun apakah nomor 7 menjadi nomor 1 ataukah nomor 1 tetap nomor 1? Silakan dikerjakan bersama anggota kelompok. Nanti hasilnya perwakilan dari kelompok mempresentasikan atau membacakan hasil di depan. Ya baik, ada yang sudah? Susun dia punya ini, angka saja. Apakah nomor 1 tetap jadi 1 atau 7 naik jadi 1? Nanti dia punya bacaan